At least 17 people have been killed in Pakistani military strikes on 2 Afghan provinces. Dozens of people were also wounded in the strikes, according to the Afghan Defense Ministry. Most of the victims are in Nangarhar province. Afghan sources also say a drone strike hit a religious school in Paktika. An Afghan Taliban spokesman says children are among the people killed. Pakistan says it was targeting the Pakistani Taliban and ISIL, but the Afghan government has accused Pakistani generals of using the strikes as an excuse for security failures. د شپې 2 منټه پاسه 12 بجې وې چې ډرون ګرځېده او بیا د جټ طیاره را په دې ځای بمبار وکړ. دې ځای کې مشر ورور او 2 زنانه دا الله بچ کړي دي. Gak ada angin, gak ada hujan, Pakistan dan Afghanistan seketika bergejolak. Militer Pakistan baru saja melancarkan serangan udara ke beberapa lokasi di wilayah timur Afghanistan. Akibat kejadian ini, puluhan warga tidak bersalah harus merenggang nyawa. Militer Pakistan berjanji pihaknya tidak akan menahan diri dan bakal melanjutkan operasi tempur dengan skala yang lebih besar. Ternyata kejadian ini sudah terus terulang kesekian kalinya dan hari ini menjadi pertempuran yang hebat. Nggak menutup kemungkinan perang regional skala besar akan terjadi di kawasan Asia Selatan. Apa yang menyebabkan Pakistan dan Afghanistan harus bertempur hebat? Apakah kejadian ini ada dalang Israel maupun Amerika Serikat yang biasanya sukses melancarkan propaganda? Perang ini menimbulkan kekhawatiran besar karena China dan Amerika Serikat ikut terlibat langsung di dalamnya. Mari kita kupas satu persatu penyebab pecahnya perang Pakistan dan Afghanistan yang notabene-nya masih satu rumpun. Kami mengupasnya berdasarkan fakta-fakta dan headline yang beredar dari berbagai sumber. Cetak Gol cuma merangkum fakta-fakta di balik pecahnya perang panas Pakistan dan Afghanistan sebagai berikut. Fakta mencengangkan di balik perang panas Pakistan-Afghanistan. Dunia benar-benar diambang peperangan besar yang melanda berbagai kawasan. Beberapa negara Eropa maupun Asia sudah mempersiapkan panduan penyelamatan menghadapi perang. Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Jerman, dan Swiss sudah mengedukasi warganya agar siap menghadapi perang. Langkah ini diambil menyusul ketegangan geopolitik yang semakin memanas. Para analisis menilai kalau ketegangan dan perpecahan antar negara masih terus terjadi. Kondisi ini nggak hanya melibatkan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, melainkan melibatkan negara lain. Pandangan ini disampaikan oleh Dimitri Trenin selaku peneliti Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Rusia. Trenin bilang kalau Perang Dunia Ketiga telah dimulai, tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Perang dunia telah dimulai, hanya saja tidak semua orang menyadarinya, kata Trenin. Apakah ucapan Trenin mengarah ke suatu negara yang berada di Asia Selatan? Kalau kita melihat berita terbaru, eskalasi panas baru saja terjadi antara Pakistan dan juga Afghanistan. Militer Pakistan dilaporkan melakukan serangan udara di beberapa wilayah Afghanistan. Operasi ini menargetkan kamp dan tempat persembunyian militer Tehrik-i-Taliban dan Al-Qaeda serta ISIS-K. Kalau kamu penasaran mengenai kronologinya, mari kita kupas satu persatu. Jadi awalnya serangan Pakistan ke Afghanistan dipicu dari serangan bom bunuh diri di sebuah masjid di Islamabad. Serangan bom bunuh diri ini telah menewaskan 2 tentara Pakistan termasuk seorang letnan kolonel. Tewasnya 2 negara Pakistan menyebabkan dendam kesumat. Militer Pakistan sempat menyatakan pihaknya tidak akan menahan diri menindak pelaku kekerasan. Mereka pun berjanji akan melanjutkan operasi tempur tanpa pandang bulu. Menteri Luar Negeri Pakistan sempat memanggil diplomat Afghanistan untuk memberikan protes keras. Namun pihak Kabul tidak mengindahkan peringatan dari Islamabad. Operasi pun dilakukan dengan tujuan menghancurkan serangan teror dari kelompok militan di Afghanistan. Pakistan mengerahkan drone untuk menyerbu markas yang diduga digunakan para teror. Menurut pernyataan Kementerian Informasi Pakistan, serangan ini bersifat intelligence based, menyasar 7 lokasi di wilayah perbatasan Pakistan-Afghanistan. Akan tetapi pihak Afghanistan membantah klaim dari militer Pakistan.
Menurut Kementerian Pertahanan Taliban, Kabul menyebut serangan Islamabad menyasar ke area sipil di Provinsi Nagrar dan Patika. Akibatnya, serangan Pakistan merusak rumah warga dan satu unit madrasah. Kejadian ini membuat puluhan warga sipil tewas dan terluka, termasuk perempuan dan anak-anak. Zabihullah Mujahid mengatakan serangan ini merupakan pelanggaran kedaulatan Afghanistan. Juru bicara Taliban itu bilang pihak Kabul tidak akan segan untuk membalaskan serangan. Mujahid mengatakan jika Pakistan menyerang warganya di tengah bulan suci Ramadan, apakah pihak Taliban akan membalas dengan serangan yang lebih brutal di kawasan Islamabad? Perang ini menambah kekhawatiran eskalasi lebih luas di kawasan Asia Selatan. Apalagi ini bisa memicu kembali meletusnya perang antara Pakistan dan India yang bisa saja sewaktu-waktu pecah. Perang antar sekutu negara adidaya. Seandainya terus memanas, perang ini bukan hanya melibatkan dua negara. Beberapa sekutu Pakistan dan Afghanistan tentunya tidak tinggal diam dan bakal memanfaatkan momentum ini. Kita tahu jika Pakistan merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Bahkan hubungan militer kedua negara semakin erat meskipun sempat renggang di era kepresidenan Joe Biden. Merenggangnya hubungan kedua negara terjadi saat tentara-tentara Amerika menarik diri dari Afghanistan. Pasca penarikan ini, hubungan Washington dan Islamabad seolah menjauh. Apakah selama pendudukan Amerika di Afghanistan selalu disupport oleh Pakistan? Sebelum diambil alih Taliban, memang pemerintahan rezim Ashraf Ghani cukup pro ke Amerika Serikat. Ini menimbulkan bergeraknya kelompok militan yakni Taliban untuk mengambil alih negara. Namun hubungan Pakistan dan Amerika Serikat mulai membaik seiring berjalannya waktu. Bahkan hubungan militer Pakistan dan Amerika Serikat semakin kuat. Kedua negara sempat melakukan latihan militer bersama pada pertengahan bulan Januari kemarin. Tentara Angkatan Darat AS dan Pakistan menyelesaikan pelatihan di Pusat Kontraterorisme Nasional Pakistan. Selama latihan berfokus pada keterampilan dan taktik infanteri gabungan dan operasi kontraterorisme. Latihan ini antara AS dan Pakistan memperkuat pertahanan kami yang sudah berlangsung lama, tulis Komando Pusat AS CENTCOM. Sementara Afghanistan yang dipimpin Taliban lebih condong mendekat ke pihak Beijing. China dan Afghanistan sudah mulai memperbaiki hubungannya di berbagai sektor. China sendiri menjadi mitra ekonomi dan investasi utama Afghanistan. Meskipun tidak mengakui Taliban secara resmi, Xi Jinping ingin melebarkan pengaruh besarnya di kawasan Asia Selatan. Bahkan saat Afghanistan kembali diusik oleh Amerika Serikat, China berani membela. Saat itu negeri Paman Sam berniat untuk merebut kembali pangkalan militer yang sudah dikuasai Taliban. Donald Trump mengatakan pihak Taliban harus menyerahkan pangkalan militer tersebut. Seandainya menolak, sang presiden mengancam bakal melakukan invasi militer besar. Trump menuduh China menggunakan pangkalan tersebut tanpa seizin Washington. Namun Zakir Jalali berani menolak dan bersumpah tidak akan menyerahkan pangkalan militer tersebut. Pernyataan dari diplomat luar negeri Afghanistan mendapatkan dukungan dari China. Beijing mengapresiasi langkah berani yang dilakukan oleh Taliban untuk menolak kembali Amerika Serikat. China menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Afghanistan. Masa depan Afghanistan berada di tangan rakyat Afghanistan, kata Lin Jian selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Trump langsung mengancam bakal memberikan sanksi apabila menolak untuk menyerahkan pangkalan udara Bagram ke Washington. Sanksi ini dinilai bakal lebih kejam. Jika Afghanistan tidak mengembalikan pangkalan udara Bagram kepada mereka yang membangunnya, hal-hal buruk akan terjadi, tulis Trump melalui sosial media pribadinya. Jika hubungan keduanya tidak membaik, dunia sedang diambang perang nuklir. Kita perlu tahu, nuklir Pakistan jadi salah satu yang terbesar di dunia. Pakistan saat ini sama-sama punya stok 170 bom nuklir. Bom ini sewaktu-waktu bisa saja meledak dan menghancurkan Afghanistan hanya dalam hitungan menit. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu?
Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lido dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Indonesia turun tangan tolong dua negara Muslim. Di tengah eskalasi besar Afghanistan dan Pakistan, Indonesia bisa menjadi pihak penengah. Kedua negara memandang negeri Nusantara sebagai mitra strategis netral. Bahkan di bulan Desember kemarin, Indonesia dan Pakistan saling memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Mulai dari kesehatan, pendidikan hingga keamanan militer. Kedekatan kedua negara sebenarnya bukan hal baru dan sudah terjalin sejak lama. Hubungan ini didasari dari rasa empati, solidaritas yang menjadi modal utama membangun kerjasama mandiri. Pakistan berharap Indonesia dapat menjadi jembatan diplomasi untuk meredakan tekanan sanksi yang selama ini merugikan rakyatnya. Sementara Indonesia tetap pada prinsip politik bebas aktif. Sementara hubungan Indonesia dan Afghanistan juga terjalin penuh dengan baik. Bahkan diplomat RI sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taliban membahas soal penguatan hubungan bilateral. Amir Khan Muttaqi saat itu menyambut baik kedatangan Nanda Evalis di Kabul. Kami menyambut baik dukungan Indonesia selama ini, termasuk penerimaan terhadap diplomat IAEA. Ini adalah isyarat niat baik dan saling menghormati, kata Muttaqi. Eratnya hubungan Indonesia dengan kedua negara diharapkan bisa mencegah konflik yang lebih besar. Apalagi Indonesia saat ini tergabung dalam Dewan Perdamaian HAM di PBB. Bahkan Indonesia akan memimpin langsung sidang Dewan HAM di Jenewa. Sidang ini bakal dihadiri ratusan pejabat dunia yang hadir langsung dalam rapat tersebut. Indonesia bisa menyampaikan jika perdamaian dunia harus terus ditegakkan. Negeri Nusantara sendiri mengusung tema Presidensi for All, sebuah komitmen memastikan Dewan HAM sebagai pihak yang menjembatani dan fondasi utama perlindungan HAM. Paket bundling dari celana running, dapatin 4 piece dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan fakta-fakta di balik pecahnya perang Pakistan dan Afghanistan. Bagaimana pendapatmu? Bisakah Indonesia mencegah akan terjadinya perang besar melalui diplomasi di Dewan HAM PBB? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.